Welcome to Petra Teens. Shalom teman-teman, kembali lagi di Baru Online Petra dan Teens. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Petra dan Teens masih akan dilaksanakan secara online di channel YouTube KPA Citra 1. Yang kedua, kalau misalnya masih akan tetap dilaksanakan secara online, kalian akan dihubungi oleh PKS kalian masing-masing. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita tetap fokus selama ibadah ini berlangsung. Pastikan kalian sudah siap dan jangan buka aplikasi yang lain ya teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, aku mau ajak teman-teman semua untuk siapkan hati yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan-Mu, Tuhan. Kaulah Allah kami. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, kerinduan kami hanya menyenangkan-Mu, Tuhan. Kami serahkan
rinduanku. Shalom adik-adik Teens dan Petra, hari ini kita kembali beribadah ya. Dan Om akan menyampaikan khotbah dengan tema berbuah menjadi berkat dan berdampak. Kita baca dulu ayatnya, Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Adik-adik, ketika Anda sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang Tuhan mau adalah adik-adik bisa berbuah, berdampak, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika adik-adik tidak berbuah, berdampak, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, maka Anda akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Ya. Nah, kata berbuah dalam bahasa aslinya adalah karpos. Artinya apa? Artinya segala sesuatu dilakukan bermitra dengan Kristus. Nah, kalau di zaman Rasul-Rasul dikatakan kawan sekerja Allah. Kalau Kristus bermitra dengan saudara, apakah saudara perlu berusaha untuk berhasil? Tentunya tidak perlu. Kenapa? Karena saudara melekat pada pokok, dan pokok itu adalah Kristus. Ya. Nah, apa bedanya orang yang berbuah dengan orang yang berhasil? Yang pertama, orang yang berbuah, buahnya dinikmati oleh orang lain. Tetapi orang yang berhasil berpusat pada diri sendiri. Keberhasilan saudara, pencapaian saudara, kepemilikan saudara bukan untuk diri saudara sendiri. Tapi saudara harus bagikan bagi orang supaya orang lain juga bisa menikmatinya. Nah, orang yang berhasil hanya berpusat pada diri sendiri. Doanya adalah I, me, and myself. Tetapi orang yang berbuah, buahnya bisa dinikmati orang lain. Ini contoh. Saya punya teman Jimmy, dia sudah berkeluarga, sudah punya anak 4. Nah, akibat dari virus corona ini, Jimmy dirumahkan. Ya. Dan Jimmy itu memiliki keahlian menservis alat-alat elektronik. Ya. Nah, satu kali TV saya rusak, saya minta tolong dia untuk diperbaiki. Waktu dia datang ke rumah, dia cerita. Dia punya teman di Ragunan namanya Wahyu. Ya. Anaknya baru 2 tahun dan Wahyu ini udah ditinggal meninggal oleh istrinya. Dan dia nggak memiliki pekerjaan. Dan dalam keadaan sakit hernia. Ya. Wahyu ini WA teman saya Jimmy. Dan dikatakan, kok ada pekerjaan nggak untuk saya? Sebab saya udah cukup lama menganggur nih. Saya udah minta tolong kakak ipar saya, tapi kakak ipar saya tidak peduli. Nah, lalu Jimmy katakan berapa waktu sebelumnya dia dikasih sebuah pompa, ya, pompa angin. Dia perlihatkan di handphonenya warnanya kuning, kira-kira panjangnya seperti ini. Kurang lebih sekitar 40 cm. Lalu dia perbaiki pompa tersebut dan dikatakan, oke, saya akan datang ke rumah kamu Wahyu. Saya akan bantu kamu, ya.
supaya kamu memiliki pekerjaan. Nah, lalu Jimmy dari rumah dari sekitar Duta Garden ini ke Ragunan. Saudara bisa bayangkan, pulang pergi aja saudaraku, itu perlu bensin, dia naik motor. Lalu dibagikan, dia sharekan saudaraku cara penggunaan daripada pompa ini saudaraku. Dan itu bisa digunakan untuk membersihkan motor, mobil tetangga-tetangga atau membersihkan AC tetangga-tetangganya. Nah, kakak ipar Wahyu ketika mengetahui Jimmy datang, kakaknya berpikir negatif pada Jimmy. Kakaknya berkata begini, untuk apa kamu datang kemari? Ya. Nah, Jimmy pikir karena kakaknya ini memiliki pemikiran negatif, ya. Tujuannya adalah dia pikir supaya Jimmy itu bisa menghasilkan uang dari dia gitu. Dan Jimmy ceritakan kepada kakak iparnya, saya datangkan kemari tulus hanya untuk menolong adik ipar kamu. Jimmy katakan begini, apakah bapak sebagai kakak iparnya pernah menolong adik ipar bapak? Enggak pernah katanya. Jimmy hanya tersenyum. Lalu dia bagikan kembali dan itu dia sampai jam 9 malam barulah dia pulang. Seminggu kemudian Jimmy itu WA temannya Wahyu, dia tanyakan, bagaimana Wahyu? Apakah sudah ada hasil? Ya kok, saya bersyukur sudah ada hasil. Minimal setiap hari ada saja ya tetangga yang bersihkan motor melalui saya atau bersihkan AC. Nah, Jimmy sekalipun kekurangan, tapi Jimmy ingin berbuah, yaitu buahnya itu dinikmati oleh orang lain. Ya. Nah, yang kedua, orang yang berbuah itu memeluk proses, tetapi orang yang berhasil senang dengan hal-hal instan dan tidak mau ya diproses. John Bevere berkata begini, kalau dalam hidup kita terjadi pertentangan rohani atau konflik dengan orang lain, jangan cepat-cepat ingin lari dari pertentangan rohani itu. Sebab kalau kita lari, akibatnya sistem akar kita tidak kuat. Kalau sistem akar kita tidak kuat, tidak mungkin akan tumbuh pohon dengan buah yang luar biasa. Seandainya saudara mengalami konflik dengan siapapun, coba saudara datang kepada Tuhan. Saudara berkata, Tuhan, saat konflik terjadi, tolong buka hatiku untuk melihat siapa aku sebenarnya. Ya. Saudaraku, sebuah pohon aja yang masih bibit, ketika ditanam itu butuh proses. Kena matahari panas, kena hujan, ya, kena angin kencang. Ya. Nah, setelah dia bertumbuh, dia juga mengalami proses terus. Nah, kalau pohon saja diproses, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Itu sebabnya ketika diproses, jangan melarikan diri. Ya. Kata dibersihkan dalam Yohanes 15 ayat kedua. Ya. Saya bacakan untuk kalian semua. Setiap ranting padaku tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kata dibersihkannya berasal dari kata to prune. Artinya apa? Artinya dipangkas. Artinya saudaraku, dibersihkan, yang memangkas bagian yang tidak berguna, yang menghambat pertumbuhan kita. Ya. Kalau saudara diproses atau dipangkas, itu berarti Tuhan tahu saudara masih bisa menghasilkan buah yang lebih besar, masih bisa berdampak hidupmu bagi banyak orang, dan bisa memberikan efek yang lebih luas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Ini sebuah kisah nyata Om bagikan kepada kalian. Seorang imigran dari Ukraina saat umur 16 tahun namanya Jankom. Dia berimigrasi ke Amerika supaya mendapatkan pekerjaan. Nah, sampai di Amerika dengan bekal sedikit uang, dia tidur di emperan toko, saudaraku. Dan hampir setiap hari dia ngantri makanan dengan pengemis-pengemis yang lainnya untuk mendapatkan makanan gratis dari Dinas Sosial Amerika. Dia coba melamar pekerjaan, akhirnya dia dapat pekerjaan sebagai cleaning service di sebuah supermarket. Dan dia coba untuk kuliah, tapi tidak berlanjut karena tidak ada dana. Nah, satu kali, saudaraku, dia melamar ya pekerjaan di Yahoo. Dia dites, diwawancara, diterima karena Jankom ini punya keahlian memprogram komputer. Nah, di Jankom itu dia bekerja
Jamkom bekerja di Yahoo selama kurang lebih 10 tahun. Disitulah dia bersahabat dengan Brian Acton. Ya. Nah, satu kali saudaraku, ketika terjadi goncangan perusahaan Yahoo itu, mau nggak mau Jamkom dengan temannya Brian Acton keluar. Lalu Jamkom dan temannya ini mencoba membuat program-program komputer yang baru. Nah, terciptalah salah satunya yang populer yaitu WhatsApp. Ya, mungkin adik-adik pernah menggunakan WhatsApp. Dan WhatsApp itu saudaraku sekitar 4 tahun kemudian dibeli oleh pemilik Facebook senilai 19 miliar dolar Amerika. Itu kurang lebih sekitar 224 triliun rupiah. Ya, setelah dia bagi sebagian hasilnya kepada temannya, lalu Jamkom berpikir, uang sebanyak ini digunakan untuk apa? Dia teringat dulu bagaimana dia miskin, ya. Dia mengemis, dia gembel. Lalu dia pacu mobilnya, dia pergi ke tempat di mana di emperan toko dia tidur. Dia masih melihat begitu banyaknya imigran yang mengantri makanan untuk dapat makanan gratis dari dinas sosial. Dia meneteskan air mata, dia berkata begini, Tuhan, aku dulu ini pengemis, aku ini gembel. Aku melihat saudara-saudaraku mengantri makanan, dan aku mau membuat sebuah yayasan mentraining mereka supaya mereka memiliki penghasilan. Dengan demikian hidup mereka tidak lagi kekurangan, tapi mereka tercukupi kehidupannya. Nah, itulah yang dinamakan hidup yang berbuah, hidup yang berdampak bagi banyak orang, saudaraku. Ya. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang berbuah tinggal di dalam Kristus, tetapi orang yang berhasil memakai kekuatannya sendiri. Ya. Kita tahu Yeremia 17 mengatakan orang yang menggunakan kekuatannya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan kekuatan manusia itu terkutuk. Tapi orang yang berbuat tinggal di dalam Kristus. Apa maksudnya tinggal di dalam Kristus? Artinya dia dengan firman Tuhan itu saling melekat. Itu sebabnya saudara harus baca firman Tuhan. Ngerti tidak mengerti, saudara baca, saudara renungkan, saudara lakukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu akan timbul iman, dan iman ini yang tidak bisa dicuri oleh iblis sekalipun badai hidup menghantam hidup saudara. Ya. Ini satu contoh, Martin Luther King, seorang pendeta berkulit hitam yang menggembalakan jemaat sekitar 200-300 orang berkulit hitam. Nah, Martin Luther King hatinya tersentuh karena banyak orang kulit hitam pada masa itu ditindas oleh orang kulit putih. Lalu dia tinggalkan penggembalanya, dia serahkan kepada temannya, dia mulai terjun ke kampus, dia mulai berpidato di lapangan-lapangan. Dalam pidatonya dia selalu katakan, I have a dream, saya punya mimpi. Dan Martin Luther King punya mimpi, satu hari dia percaya akan terjadi persamaan hak antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih. Ya. Nah, akibat aksinya menentang diskriminasi orang-orang kulit hitam, Martin Luther King dipenjara di Birmingham. Dan di penjara itu dia menulis sebuah surat, ya, bahwa dia terpanggil untuk menyuarakan suara kenabian karena ketidakadilan yang terjadi di zamannya. Nah, setelah dibebaskan dari penjara, Martin Luther King mendapat banyak sekali penghargaan. Tetapi akibat daripada tindakan dia, pada tanggal 4 April 1968, Martin Luther King ditembak mati di Memphis. Dan 1,5 dekade kemudian, mimpi Martin Luther King itu menjadi kenyataan. Terjadi kesamaan derajat antara orang kulit putih dengan kulit hitam. Dan Martin Luther King pernah berkata begini, kalau engkau tidak bisa terbang, larilah. Kalau engkau tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau engkau tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang engkau lakukan, majulah ke depan dan berdampaklah bagi banyak orang. Ya. Puji Tuhan, Om gak panjang lebar, firman Tuhan ini biar ini menjadi berkat bagi adik-adik semua. Nah, ada 2 pertanyaan yang Om ajukan, ya, supaya adik-adik bisa sharing nanti dengan teman-teman, mungkin dengan teman komsel. Yang pertama, apakah hidupmu sudah berbuah atau berdampak? Yang kedua, jika sudah berbuah, ceritakan buah apa yang bisa saudara hasilkan.
jika belum berbuah, mengapa? Ya, saudara ceritakan, sharingkan kepada teman-teman. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, gimana teman-teman khotbahnya hari ini? Mantap kan? Pastikan kalian hadir di ibadah minggu depan dan jangan lupa untuk merenungkan apa yang kalian dapat pada hari ini ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. See you next week.